Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Di kesempatan hari ini, di hari Kamis, tanggal 11 Agustus, kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas kurang lebih ada 7 saham yang kira-kira menarik untuk kita perhatikan beberapa hari ke depan. Untuk IHSG, teman-teman bisa lihat hari ini IHSG gap up ya, naiknya kencang sekali dengan open di area 7135, di mana closing hari kemarin itu adalah di area 7086, dan hari ini sudah berhasil menutup area gap juga dengan high di 7181, di mana area gapnya adalah 7174 sampai 7160. Untuk gap yang ditinggalkan pada saat gap up hari ini di area 7086 sampai area 7126. Jadi pada kesempatan-kesempatan mendatang sepertinya ada potensi untuk IHSG akan melakukan koreksi untuk menutup area gap yang ditinggalkan sewaktu gap up hari ini. Untuk view masih sama, ada potensi melanjutkan kenaikan sampai 7.500-an, tapi sekarang posisinya IHSG di area resisten di sekitar area 7.170 ini. Jadi ada potensi untuk turun dulu ke area support, dan kita harap area support baik gap yang ditutup ataupun area 7100 sampai area 7000 dapat menahan penurunan dari IHSG dan IHSG dapat melanjutkan kembali kenaikannya. Transaksi hari ini juga cukup besar teman-teman, dengan total transaksi 15 triliun, artinya IHSG sangat-sangat normal dan bagus, siap untuk melanjutkan kenaikannya. Untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah saham KRYA. Salah satu saham IPO yang pergerakannya cukup bagus. IPO-nya di tanggal 25 Juli sempat turun, lalu mengalami kenaikan dan koreksi lagi. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke time frame yang lebih kecil karena ada pola yang sangat menarik dari saham KRYA ini, yaitu polanya adalah cup and handle ya teman-teman. Posisinya sekarang udah breakout dengan volume yang besar. Jadi kalau misalnya koreksi sampai ke area neckline di kisaran 112 sampai area 107, maka itu menarik untuk kita perhatikan. Ataupun kalau kembali ke area sideways-nya sebelum mengalami kenaikan, yaitu di area 9897, maka saham KRYA cukup menarik ya teman-teman. Untuk target kenaikannya kita akan ukur dari area low yang ada di bawah sampai ke area neckline, kita copy paste. Jadi ada potensi saham KRYA ini mengalami kenaikan lanjutan sampai kurang lebih area, kita akan tandain, yaitu kurang lebih area 139 ya teman-teman. Kalau kita lihat secara volume sebenarnya bagus banget. Ketika saham ini turun, volumenya juga cenderung nggak ada. Dan ketika sahamnya mengalami kenaikan lagi, volumenya muncul lagi. Begitupun pada saat sideways, beberapa waktu tidak ada volume, lalu pada saat breakout muncul volume lagi. Dan kalau koreksi, area 112-107 menjadi kesempatan menarik untuk buy on weakness. Untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah ASLC. ASLC hari ini ditutup mengalami kenaikan sebesar 9,57%. Sudah berhasil breakout area resistennya di kisaran 208. Tapi sayangnya closingnya masih di bawah di 206. Untuk area support terdekat bisa gunakan area 197 sampai 190. Untuk area support 2 dan juga support yang cukup kuat bisa gunakan area sekitar 176. Kalau kita lihat cepat atau lambat area 208 ini sebenarnya akan di breakout ya teman-teman, dan akan closing di atasnya.
Dan ada potensi untuk membentuk cup and handle. Dengan target kenaikan, kita akan ukur targetnya dari area low dari cupnya, yaitu kurang lebih di kisaran area 124 sampai area neckline. Lalu kita copy paste, letakkan di area breakoutnya. Ada potensi saham ASLC mengalami kenaikan lanjutan sampai kisaran area 290-an ya teman-teman. Ataupun area ini menjadi area resisten yang lalu. Jadi ada potensi untuk disentuh di sekitar area 290-an. Untuk teman-teman yang merasa saham ini menarik, silahkan perhatikan area 197 sampai 190 kalau saham ini koreksi. Ataupun bisa perhatikan area sekitar 176. Selama nggak closing di bawah 176, maka ada potensi mengalami kenaikan kembali. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah saham saudaranya ASLC, yaitu ASA. ASA pada perdagangan hari ini ditutup mengalami kenaikan 7,74%. Kenaikan yang cukup besar setelah beberapa waktu terakhir mengalami penurunan. Untuk support kuatnya bisa gunakan area 1620 sampai area 1600, dan kalau besok bisa breakout dari 1780, maka ada potensi saham ASA membentuk double bottom teman-teman. Dengan ini adalah bottom yang pertama, dan di sebelahnya adalah bottom yang kedua. Jadi ada potensi untuk saham ASA mengalami kenaikan dengan target lumayan bisa menuju ke area resisten berikutnya. Selain membentuk double bottom, saham ASA ini sebenarnya membentuk inverted head and shoulders walaupun gambarnya nggak simetris. Dengan gambar yang kurang lebih seperti ini. Ini adalah left-nya, lalu ini adalah head-nya, lalu ini adalah right-nya, walaupun right-nya sedikit lebih lama dibanding area left-nya. Jadi ada potensi kalau bisa breakout area dari sekitar 1870 atau area high-nya 1875, maka akan mengkonfirmasi bahwa saham ASA membentuk inverted head and shoulders dan siap untuk mengalami kenaikan lanjutan ya teman-teman. Untuk target terdekat dari double bottom-nya, kalau bisa breakout artinya ada potensi nge-breakout dari inverted head and shoulders-nya juga. Untuk target kenaikan dari double bottom-nya itu ya kurang lebih ke 1940. Otomatis breakout juga dari inverted head and shoulders-nya dan saham ASA siap naik jauh lebih tinggi. Untuk teman-teman yang merasa saham ASA menarik, silahkan diperhatikan. Kalau mau buy on breakout, pastikan area 1780 atau 1875 sudah berhasil di breakout dan closing di atas. Atau kalau mau buy on weakness, boleh perhatikan area 1620 sampai 1600. Selama masih bertahan di atas area itu, saham ASA sangat menarik. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah ESA. ESA hari ini ditutup mengalami kenaikan 7,14% dengan volume yang cukup tinggi dengan area resisten terdekat di 1155. Untuk area support terdekatnya ada di area 1040 ya teman-teman. Kita bisa lihat bahwa 1040 ini support yang cukup kuat karena ketika saham ESA berhasil menembus area support, kemudian ada tarikan kembali sampai area resisten di 1155. Dan kalau kita masuk ke time frame yang lebih kecil, kita bisa lihat bahwa saham ESA ini membentuk ascending triangle dengan volume yang cukup besar, siap untuk breakout harusnya.
ketika mengalami koreksi volumenya cukup kecil dan ketika mengalami kenaikan volumenya membesar kembali. Kalau mau buy on breakout, pastikan saham ESA bisa breakout dan closing di atas 1155. Atau kalau mau buy on weakness, silahkan buy on weakness di area support di 1040-an ya teman-teman. Selama nggak jebol dari 1040, saham ESA ada potensi melanjutkan kenaikan. Dan kalau breakout dari 1155 juga artinya saham ESA membentuk cup and handle yang siap naik jauh lebih tinggi dibanding harga tertinggi sebelum dia mengalami koreksi. Kurang lebih di kisaran area 1610. Jadi untuk teman-teman yang merasa saham ESA menarik, silahkan diperhatikan area supportnya. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah MDKA. MDKA hari ini dibuka dengan gap up. Low-nya di 4250 dan kemarin high-nya tuh di 4230, jadi ada kurang lebih 20 poin kenaikan dari saham MDKA yang masih kosong, artinya gap up. Untuk double top-nya akan kita hapus, kita akan tuliskan analisa terbaru kita di sini. Perlu kita tandain di sini masih ada area gap, kurang lebih di area 4960 sampai area 4820, dan kita akan tandain juga area breakout dari inverted head and shoulders-nya MDKA, di mana sudah berhasil melakukan retest area neckline kurang lebih dengan support di 4190 sampai area 4100. Itu masih jadi area support bagi MDKA. Kita akan tuliskan di sini untuk area supportnya 4190 sampai 4100. Jadi kalau misalnya ada koreksi ke area neckline, maka ini menjadi kesempatan yang menarik untuk buy on weakness. Dan kalau misalnya saham MDKA melanjutkan kenaikannya, ada potensi untuk menutup area gap yang ada di atas yang sudah kita tandain ini ya teman-teman. Jadi untuk MDKA siap lagi untuk melanjutkan kenaikan, walaupun secara tren masih belum, sedikit lagi. Tapi sepertinya tidak butuh waktu lama untuk MDKA akan kembali mengalami kenaikannya. Jadi kalau besok lanjut naik lalu terkena tren line dan koreksi, silakan perhatikan area support 4190 sampai 4100. Kalau bisa bertahan di atas itu ada potensi untuk nge-breakout area trend line-nya dan menutup area gap yang ada di atas. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah Goto. Goto hari ini juga gap up. Area low-nya di 288, kemarin high-nya tuh di 286. Ada gap up sedikit di saham Goto dan sebenarnya saham Goto ini masih downtrend. Secara tren jelas kelihatan saham Goto ini downtrend, tapi ada yang menarik teman-teman. Ketika saham Goto membentuk new lower low, di mana bisa kita lihat di sini low-nya tuh 286. Lalu sekarang low-nya 274 ya. Di sini low-nya tuh 286. Artinya harganya kan semakin menurun ya. Tetapi kalau kita masukkan MACD, itu ada divergent teman-teman. Lebih tepatnya bullish divergent ya. Jadi harganya semakin rendah, tapi indikatornya menunjukkan perlawanan. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Kita geser sedikit ke arah atas. Bisa nggak ya digeser? Nah,
ini harganya kan makin turun, tapi di sini bisa kita lihat bahwa dia tuh makin naik teman-teman. Artinya ada divergen di sini, dan kalau besok-besok saham Gotoh koreksi atau nutup area gap ataupun ke area low di kisaran area sini, kita pakai area low-nya di 274. Selama masih bertahan di atas area 274, silakan diperhatikan untuk saham Gotohnya. Kalau ternyata jebol dari 274, ya kita coba lihat lagi ya teman-teman. Coba kita pantau di time frame 1 jam apakah jauh lebih kelihatan dibanding di daily. Harusnya lebih kelihatan ya dibanding di daily. Nah, kita akan, nah ini harganya nih lower low. Tapi untuk ininya, indikatornya tuh malah semakin tinggi teman-teman. Ya kan? Di sini kan lower low, dia semakin tinggi. Jadi silakan diperhatikan untuk saham Gotoh. Selama bertahan di 274, maka ada potensi untuk rebound ataupun reversal. Kita akan coba lihat lagi. Untuk saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah BRMS. Kita akan balikin dulu ke daily, lalu kita cek chart dari BRMS. BRMS hari ini juga ditutup mengalami kenaikan, yaitu sebesar 5,36%. Nggak mau kalah sama Bumi. Bumi udah naik kencang, BRMS juga lumayan. Resisten terdekat di 248, dan kalau breakout ada potensi membentuk double bottom. Dengan ini adalah bottom yang pertama. Dan di sebelahnya adalah bottom yang kedua. Jadi kalau teman-teman mau buy on weakness, silahkan diperhatikan area support yang ada di bawah di kisaran 222 sampai 214. Kalau misalnya mau buy on breakout, silahkan perhatikan area high di 248. Kalau yang mau beli breakout, harus dipastikan closingnya di atas 248, artinya terkonfirmasi breakout dan siap melanjutkan kenaikan menuju area resisten berikutnya, ataupun high yang sempat dicapai di kisaran area 304. Secara volume juga menarik, setelah mengalami koreksi dengan low volume, mulai ada volume lagi ketika naik, dan ketika mengalami koreksi juga volumenya kecil lagi. Dan hari ini volumenya lumayan dibanding volume beberapa hari yang lalu. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas tentang IHSG dan kurang lebih 7 saham. Ada KRYA, ASLC, ASA, ESA, MDKA, Gotoh, dan BRMS. Disclaimer on untuk semua saham yang kita sebutkan hari ini, bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan analisa sendiri. Kalau ternyata analisanya nggak sesuai, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Kalau ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.